Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Manuela Tangdipiang dengan NIM 212790006. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Adapun judul pembahasan yang akan saya bahas dalam materi saya pada hari ini yaitu manajemen risiko dan keamanan dalam digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Adapun 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian manajemen risiko, yang kedua penilaian manajemen risiko dalam perdagangan internasional, yang ketiga strategi manajemen risiko dalam meningkatkan perdagangan internasional, yang keempat manajemen risiko dalam keuangan internasional, yang kelima tantangan dalam penerapan manajemen risiko perdagangan dan keuangan internasional, dan yang terakhir contoh penerapan manajemen risiko di perdagangan dan keuangan internasional. Kita ke poin yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengurangi risiko dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Risiko dalam konteks ini adalah potensi terjadinya kerugian atau dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi, proyek, dan keputusan bisnis. Manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan merespon risiko-risiko yang mungkin timbul. Oke, kita ke poin yang kedua. Penilaian manajemen risiko dalam perdagangan dan keuangan internasional. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko-risiko yang terkait dengan perdagangan dan keuangan internasional, seperti risiko mata uang, risiko politik, risiko kredit, risiko pasar, risiko logistik, dan lain-lain. Yang kedua, mengukur dampak dan probabilitas setiap risiko yang diidentifikasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, memberikan prioritas kepada risiko-risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Fokuskan pada risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas yang tinggi. Selanjutnya, setelah risiko-risiko diprioritaskan, pengembangan strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Ini mencakup tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko, transfer risiko melalui asuransi atau kontrak, atau penerimaan risiko jika risiko tersebut dianggap dapat diterima. Kemudian, strategi manajemen risiko dalam meningkatkan perdagangan internasional. Yang pertama, lindung nilai atau hedging. Mata uang adalah salah satu risiko utama dalam perdagangan internasional. Perusahaan dapat menggunakan kontrak berjangka atau opsi mata uang asing untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang merugikan. Ini membantu dalam meminimalkan risiko mata uang. Yang kedua, asuransi kredit dan asuransi politik dapat digunakan untuk melindungi diri dari risiko kredit yang timbul dari pihak yang gagal membayar utang. Asuransi politik dapat melindungi risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan politik di negara tujuan. Yang ketiga, diverifikasi rantai pasokan. Dalam perdagangan internasional, risiko logistik dan rantai pasokan sangat penting. Diverifikasi pemasok dan mitra logistik dapat membantu mengurangi risiko gangguan rantai pasokan. Yang keempat yaitu evaluasi kualitas kontraktual. Kontrak yang baik dan kuat sangat penting dalam perdagangan internasional. Pastikan kontrak menyertakan klausa yang memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif, termasuk hukuman dan jaminan pembayaran. Yang kelima, pemantauan pasar dan analisis risiko.
Gunakan alat analisis dan pemantauan pasar untuk mengidentifikasi perubahan pasar dan risiko potensial. Ini memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Dan yang terakhir, kepatuhan hukum dan peraturan. Pastikan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Ini termasuk peraturan bea cukai, peraturan perdagangan internasional, dan peraturan keuangan internasional. Nah, setelah kita membahas strategi manajemen risiko dalam keuangan dan perdagangan, kita akan membahas manajemen risiko dalam keuangan internasional. Kita ke poin yang pertama, identifikasi risiko. Risiko valuta asing. Perubahan dalam nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi nilai investasi atau transaksi internasional. Risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan nilai obligasi. Risiko ekonomi dan politik. Ketidakstabilan politik atau perubahan kondisi ekonomi di negara asing dapat mempengaruhi atau dapat berdampak pada investasi. Yang selanjutnya yaitu risiko kredit. Risiko bahwa pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dalam transaksi keuangan. Dan yang terakhir, risiko pasar. Risiko pasar, risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar, termasuk risiko saham, obligasi, dan komoditas. Kemudian ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko melibatkan penggunaan alat seperti analisis sensitivitas, analisis varian, dan model keuangan untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan dalam variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi portofolio atau transaksi. Yang selanjutnya manajemen risiko. Manajemen risiko melibatkan pengambilan tindakan untuk mengurangi risiko atau memitigasi dampaknya. Ini dapat mencakup diversifikasi portofolio, lindung nilai atau hedging, menggunakan derivatif finansial atau penggunaan kontrak berjangka atau yang sering disebut forward contracts untuk mengunci nilai tukar mata uang. Nah, setelah kita membahas strategi dan manajemen risiko, kita akan membahas tantangan dalam penerapan manajemen risiko perdagangan dan keuangan internasional. Yang pertama, fluktuasi mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat sangat mempengaruhi keuntungan atau kerugian dalam perdagangan internasional. Mengelola risiko mata uang dapat rumit untuk memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar valuta asing. Yang kedua, risiko politik. Ketidakpastian politik di negara-negara asing dapat berdampak besar pada perusahaan internasional. Perubahan kebijakan pemerintah, perubahan rezim politik, dan risiko nasionalisasi adalah contoh risiko politik yang harus diatasi. Dan yang ketiga, risiko kredit pelanggan. Risiko kredit pelanggan menjadi signifikan ketika perusahaan harus menghadapi pembelian atau mitra bisnis yang gagal membayar. Hal ini dapat merugikan keuangan dan perusahaan mendapatkan kerumitan hukum dalam upaya pemulihan. Kemudian ada contoh penerapan manajemen risiko di perdagangan dan keuangan internasional. Yang pertama yaitu asuransi kredit ekspor. Pemerintah dan lembaga swasta sering menawarkan asuransi kredit ekspor kepada perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ini memberikan perlindungan terhadap risiko non-pembayaran oleh pembelian asing. Yang kedua, evaluasi risiko politik. Perusahaan internasional harus mempertimbangkan risiko politik di negara asing di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan analisis perubahan, kebijakan, stabilitas politik, dan ketidakpastian geopolitik. Dan yang terakhir yaitu penggunaan Incoterms. Menggunakan aturan atau Incoterms
eh, dalam kontrak perdagangan internasional membantu menentukan tanggung jawab dan risiko antar penjual dan pembeli, seperti biaya pengiriman dan asuransi. Nah, itu dia beberapa poin yang saya bahas dalam manajemen risiko di perdagangan dan keuangan internasional. Harapan saya semoga materi yang saya bawakan dapat berguna bagi pembaca maupun pendengar yang mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Adapun kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari materi saya yaitu dengan melaksanakan manajemen risiko yang baik, perusahaan dan individu dapat mengurangi risiko, melindungi nilai aset mereka, dan menjalankan operasi perdagangan dan keuangan internasional dengan lebih percaya diri dan efisien. Manajemen risiko adalah elemen kunci dalam mencapai kesuksesan dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.